Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua. Alhamdulillah, tidak segan-segannya, tidak bosan-bosannya kita, alangkah baiknya selalu mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan di dalam kondisi apapun. Karena kondisi baik-baik saja maupun kondisi tidak baik-baik saja itu beda-beda tipis. Yang penting poinnya kita senantiasa jangan lupa selalu bersyukur atas segala nikmat, karena Allah menyimpan sesuatu hikmah di balik semua kejadian. Yang penting tinggal kita memakai akal, pikiran, perasaan, dan hati kita untuk menerima segala hal yang berbentuk rasa tadi sebagai anugerah yang terindah. Karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha Sayang. Lebih rasanya bahkan tidak dapat kita bandingkan dengan suatu apapun yang kita rasakan. Rasa sayang dan cinta itu yang sejatinya yang diberikan oleh seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkan dan membesarkan kita, itu adalah rasa cintanya pada anak-anaknya. Allah lebih dari itu. Oleh karena itu, apapun saat ini yang kita rasakan itu adalah anugerah terindah yang harus kita jalani, harus kita syukuri. Karena di balik ujian banyak sekali kemudahan, fasilitas kemudahan. Yang penting kita selalu berpositif thinking, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat menyukai orang yang selalu berbuat baik, berprasangka baik, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kebahagiaan untuk kita. Kenapa? Sesulit-sulitnya kita nggak mungkin lebih sulit daripada orang-orang soleh. Sesusah-susahnya kita masih banyak di bawah kita, di luar sana orang yang lebih tidak beruntung daripada kita. Pakaian, baju, bisa jadi di luar sana banyak orang yang sudah seminggu belum ganti baju. Mungkin dari 3 hari yang lalu belum terisi dengan makanan. Maka kita bersyukurlah pada Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita dapat membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung tadi, sesuai dengan kadar kapasitas kemampuan kita. Di balik kesulitan, sungguhnya bisa jadi Allahu alam, Allah sedang memberikan suatu pelajaran hikmah agar kita peduli pada sesama, mengingat begitu banyak orang yang tidak beruntung dan mengingat begitu banyak tak terhingga nikmat yang Allah berikan pada kita. Saat kita tidak beruntung, ingatlah pada Allah, ingatlah atas segala anugerah yang telah Allah berikan. Mungkin kita dalam kondisi sakit, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 2 tahun, tapi ingat ke belakang. Sebelum kita diberikan sakit, Allah telah panjang, telah lama, telah banyak memberikan nikmat sehat pada kita. Oleh karena itu, saat sakitnya kita, saat ujian yang Allah terpa, Allah anugerahkan untuk kita, menempa kita, maka kita awali dengan syukur, lalu kita banyak-banyak beristighfar, mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu alam, semoga kita mendapatkan hikmah dari rasa yang Allah berikan tadi, sehingga hati kita hidup, sehingga hati kita peka. Alangkah tidak enaknya bila merasakan seperti ini, agar kita lebih peduli lagi pada saudara kita yang nggak beruntung.
nikmat yang Allah berikan berupa rezeki, alangkah baiknya kita potek dikit atau kadar kemampuan kita bantu untuk orang lain. Kita bantu orang lain tanpa memandang status agama dan apapun. Kita bantu karena kita masih membutuhkan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial wujud rasa pengamalan kita terhadap hablum minan nas. Itulah rahmatan lil alamin. Wallahu alam, salah satu hikmah dari rahmatan lil alamin. Tetap semangat, tetap jaga rasa kebahagiaan dan berbaik sangka terhadap semua kondisi keadaan. Gitu aja. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan saya pribadi mendapatkan hikmah dari obrolan sore hari ini. Tetap semangat mengisi hari, jadikan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin dan jadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Dan kita nggak usah pusing apa yang terjadi esok hari, dan kita nggak usah bingung, nggak usah kita ikut mencampuri skenario yang Allah akan tentukan untuk kita pada esok hari dan hari-hari mendatang. Kita tingkatkan keyakinan kita, keyakinan kita, karena Allah Maha Sayang, cinta pada kita. Angin tetap berhembus, matahari tetap bersinar, hujan terus membasahi bumi. Itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan. Jadi salah satu hikmah dari jangan lupa kita berbahagia, itulah kita patut berbahagia atas segala nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, ringankan tangan untuk membantu sesama, ringankan pikiran kita untuk memecahkan dan memikirkan suatu hal yang dampaknya menjadi hal yang positif untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk agama kita, untuk bangsa kita. Jangan selalu numpang hidup di tanah air ini, tapi kita lakukan hal yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita tidak merugikan diri kita, tidak merugikan orang lain, dan tidak selalu mengkritisi. Bisa jadi apa yang orang lain lakukan, orang lain udah nyampe dari pengalamannya, dari keilmuannya. Bisa jadi kita mengkritisi suatu hal, kita belum nyampe pengetahuan kita, pengalaman kita. Oleh karena itu, ya bila ada suatu hal yang tidak berkenan terhadap diri kita berdoa aja, ya Allah, semoga hamba tidak melakukan hal yang bahasanya menzolimi atau melakukan suatu kerusakan. Ya Allah, berilah kekuatan pada hamba agar selalu senantiasa terhindar dari dampak suatu hal yang tidak baik. Poinnya kita berusaha berbuat baik dan terus berbuat baik dan mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara, sahabat, mungkin memang kita kadang sering berpikir suatu hal yang di luar nalar, di luar logika. Ya saatnya itu juga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha luas, Allah yang mengatur segalanya, Allah yang memberikan petunjuk. Maka kita mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengingat-ingat berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, selalu mendekat kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam setiap saat, dalam aktivitas kehidupan kita. Mengingat Allah enggak hanya saat kita sendiri, enggak hanya di dalam ibadah-ibadah kita. Apapun yang kita lakukan, tiap detiknya, tiap saatnya, jadikan
itu sebagai momen pendekatan diri kita kepada Allah. Kalau saya biasanya, kata guru bilang, berzikirlah tiap saat, mengagungkan Allah, menyebut-nyebut asma-Nya Allah, atau minimal kita beristighfar dan bersalawat pada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita masuk toilet baru kita berhenti zikir tadi, kita berdoa kepada Allah sebelum kita masuk toilet. Keluar dari toilet kita berdoa lagi, bersyukur, lanjutkan lagi kita berzikir. Yang keduanya saat kita tidur, boro-boro zikir, pules. Kira-kira kayak gitu. Dan untuk saudara-saudaraku yang lain yang nggak terhalang, namanya zikir itu saat kita ada kedatangan tamu, PMS, gitu kan. Itu nggak menghalangi untuk kita berzikir. Kalau saya biasanya di rumah selalu mengingatkan, tolong pas dengar azan jangan lupa zikirnya dikencengin, karena saat wanita itu kedatangan tamu bulanan, kan dia kan nggak bisa melakukan aktivitas sholat, puasa gitu kan, membaca Al-Quran gitu. Tapi zikiran kan nggak terhalang, hanya terhalangnya bukan terhalang, jadi di stop saat kita masuk toilet dan saat kita tidur pulas tadi. Nikmat sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan di sore hari ini jadi pemahaman dan dapat dipahami untuk diri saya, dan jadi pemahaman, menambah pengetahuan, kesadaran untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.